Namo Buddhaya. Kepada para bhikkhu sangha dan para umat Buddha serta para umat di seluruh tanah air Indonesia yang kami hormati. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan tentang kegiatan tudong bagi para bhikkhu yang akan dilaksanakan dalam puja bakti pada hari Trisuci Waisak di Borobudur pada tanggal 20 ke atas sampai tanggal 23 bulan Mei tahun 2024. Tudong, apakah itu? Tudong adalah cara praktek bagi para bhikkhu yang menjalankan hidup dalam agama Buddha untuk melenyapkan kekotoran batin dengan berbagai cara. Dari 4 posisi untuk dilaksanakannya seperti duduk, berjalan, tidur, bahkan sedang berbaring. Itu semua posisi para bhikkhu sangha akan mengembangkan kesadaran untuk melenyapkan kekotoran batin mereka. Maka bisa dikatakan bahwa tudong adalah cara untuk latihan kesadaran, membangkitkan kesadaran bagi mereka yang ingin mendapatkan ketenangan batin. Maka dalam praktek untuk mengembangkan kesadaran atau sati itu perlu mencarikan tempat yang sunyi atau cocok untuk mengembangkan pikirannya. Maka para bhikkhu rohaniawan dalam agama Buddha akan berjalan kaki pergi ke mana yang dikiranya akan mendapatkan tempat yang sangat cocok untuk dapat ketenangan batinnya. Maka apa yang dilaksanakan berjalan kaki itu kebanyakan orang menganggap itu adalah praktek tudong. Sebenarnya praktek tudong itu untuk melenyapkan kekotoran batin, yaitu keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, semuanya lenyap dari pikiran mereka. Maka maksud untuk tudong adalah mengembangkan kesadaran untuk mereka sendiri dapat kemajuan dalam praktek bisa menguasai pikirannya, dan juga ada manfaat bagi umat di sampingnya di mana mereka pergi. Para bhikkhu tudong atau pelaksanaan tudong itu akan mengkendalikan perbuatan melalui badan jasmani, ucapan dan pikiran. Maka posisi yang berjalan dengan tidak peduli sesuatu di samping kiri kanannya dengan bertujuan untuk mencari atau menguasai pemikiran mereka. Itu namanya para bhikkhu praktek tudong. Maka semua yang dilaksanakan oleh para bhikkhu tudong itu adalah mencari atau mengembangkan kesadaran, mengembangkan konsentrasi, yaitu samadhi akan berkembang. Namun samadhi akan berkembang itu akan didampingi oleh panya kebijaksanaan. Maka selama perjalanan para bhikkhu tudong, mereka akan memancarkan cinta kasih sayang kepada semua orang yang di mana mereka pergi. Maka otomatis di mana para bhikkhu tudong pergi itu membawa kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan bagi tempat atau kondisi yang di mana mereka perginya. Maka ini supaya kita memahami tudong bersama-sama. Sekali lagi adalah tudong adalah cara untuk mempraktekkan, mengembangkan kesadaran untuk membawa ketenangan batin buat mereka sendiri dan untuk kebahagiaan kepada makhluk lain, bahkan para dewa baik tampak maupun tidak tampak dapat berbahagia. Demikianlah keterangan kami secara singkat tentang tudong. Mohon dipaham dan dimaklumi tentang tudong seperti apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kepada saudara sedama yang berbahagia.
Pada kesempatan hari ini, Bante Kamsai Sumono Madela menyampaikan tentang tudong. Tudong itu dalam Buddha Sasana kita menjadi salah satu contoh dari Mahakasapa yang untuk meratihan fisik yang lebih jelas. Badan jasmani kita ini melayani tudong itu contoh salah satu pakaian. Nomor satu, pakaian pangsupula. Bila bertekad pakaian pangsupula itu pakaian yang tidak ada milik siapapun. Seperti pakaian yang orang yang dibuang atau pakaian yang disebutkan bungkus dari kotoran seperti mayat. Nah, beliau bertekad pakai begitu supaya beliau sendiri tidak kemerkatan dengan pakaiannya. Jahit menjadi jubah. Di jubah yang sudah dapat murni begitu, salah satu meratihan tidak munculkan kemerkatan tentang jubah atau pakaian. Yang kedua juga bisa disebutkan tudong, itu adalah pakaian bertekad untuk tika, potong. Nah, itu tudong juga, meratihan bertekad terbatas pakaian. Nah, bindapata juga, bindapata untuk dapat makanan, makan sehari sekali juga bertekad itu tudong. Lalu praktekkan. Baik lewat pakaian juga, baik lewat makanan juga bisa. Tempat tinggal juga bisa. Berarti tudong itu artinya bertekad merati diri. Supaya lupa yang ada, kemerkatan yang ada, keinginan yang ada, mundur dan lenyap. Apalagi yang belum muncul, jadi tidak untuk mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi simbolis adalah tudong itu untuk bertekad melaksanakan lebih banyak badan jasmani kita tidak kemerkatan dan tidak dukungan kebencian dan khususnya kebodohan batin. Jadi tujuan tudong itu untuk merati diri tercapai dari sila, samadhi, dan panya untuk menuju ke kesucian nibbana. Berarti tudong bukan jalan, tetapi tudong itu hati kita bertekad praktek pakai badan jasmani kita. Mari kita bersama-sama untuk melihat, belajar, dan dipraktekkan supaya ada hasil tudong itu dengan untuk melenyapkan kotoran batin. Berarti tudong itu sangat cocok untuk menjalankan kehidupan, menjalankan sila, samadhi, dan panya. Semoga tudong bermanfaat buat diri sendiri. Semoga tudong tahun ini bermanfaatkan untuk orang lain. Dukungan Buddha, Dhamma, dan Sangha menuju keyakinan percaya diri untuk praktekkan sehari-hari. Semoga semua jalan tudong tambah kebahagiaan, kesehatan, lancar kegiatan untuk batin kita dan fisik kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma, pada tahun 2024 kami dari Cetya Panyasika diminta oleh Yang Mulia Bante Yutana selaku pimpinan perjalanan para biku tudong dari Thailand untuk membantu mengorganize kegiatan tudong pada tahun ini. Dan pada tahun ini kami semua bekerja sama, baik dari Cetya Panyasika maupun wihara-wihara yang terdapat di daerah, antara lain di Semarang, Ambarawa, Temanggung, Magelang, hingga Jambi, untuk bersama-sama membantu para biku melakukan tekad mereka agar bisa terbebas dari semua kekotoran batin. Dan tidak lupa, pada tahun ini
kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari kampus KMB Buddhis bersama-sama dengan Walubi untuk mensukseskan kegiatan Waisak Nasional di Borobudur pada tanggal 23 Mei nanti dan Dharma Santi Waisak tanggal 26 Mei di Candi Muara Jambi. Dan semoga dengan adanya kegiatan pada tahun ini bisa membawa toleransi, membawa kebahagiaan, kedamaian buat semua masyarakat di dalam rangka para Bante akan melewati daerah-daerah Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga para Bante berbahagia dan Anda juga berbahagia di wilayah masing-masing. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sebagaimana dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa perjalanan Tudong pada tahun 2024 ini adalah diorganize oleh Cetia Panyasika dan tentunya kami semua berharap seluruh rangkaian acara untuk Tudong 2024 dapat berlangsung secara aman, tertib, lancar, dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Tudong yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Wongsin Labiko Mahatera dan juga Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera. Dan pada kesempatan ini kami mau menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, untuk informasi perjalanan Tudong itu kita akan mulai secara official adalah dari tanggal 14 Mei dan akan berakhir sampai dengan tanggal 30 Mei 2024. Ketibaan para biku Tudong yang berasal dari Thailand dan juga peserta Tudong sendiri juga akan ada para biku yang berasal dari Indonesia. Dengan jumlah saat ini sekitar lebih kurang 40 orang biku, di mana pada tanggal 14 ketibaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, langsung kami akan menuju ke Taman Mini Indonesia Indah untuk melakukan kegiatan pembukaan acara Tudong 2024 secara resmi. Dan pada tanggal 15 Mei 2024, seluruh rangkaian acara Tudong akan kita mulai berangkat dari Cetia Panyasika menuju ke Kota Semarang. Di Kota Semarang sendiri sudah banyak sekali masyarakat mempersiapkan acara-acara sambutan yang meriah. Dan tentunya ini adalah berkat partisipasi dari seluruh elemen masyarakat bekerja sama dengan para panitia dari pusat maupun dari daerah. Dan di tanggal 16, 17, 18 sampai dengan nanti kita merayakan puncak perayaan Waisak Nasional di Candi Agung Borobudur pada tanggal 23 Mei 2024. Kami berharap seluruh rangkaian Tudong bisa berlangsung dengan baik. Dan setelah itu di tanggal 24 Mei 2024, seluruh rombongan biku Tudong beserta dengan sebagian besar panitia akan langsung terbang ke Kota Jambi untuk merayakan Waisak bersama di Kota Jambi pada tanggal 26 Mei 2024. Dan secara keseluruhan, rangkaian Tudong 2024 akan ditutup dengan acara perayaan Waisak di Cetia Panyasika pada tanggal 29 Mei 2024 dan tanggal 30 Mei 2024 seluruh rombongan biku Tudong akan kembali ke negara asal masing-masing. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang ikut mendukung dan mengawal kegiatan Tudong 2024 ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang bersedia mendukung acara Tudong ini secara aman, tertib, dan lancar. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara serta seluruh masyarakat, apabila Anda ingin menyaksikan bagaimana kegiatan perjalanan rombongan para biku, Bapak Ibu bisa menyaksikan liputannya secara langsung melalui live streaming di sosial media Cetia Panyasika. Setiap harinya kami akan memberitakan dan menginformasikan secara langsung sehingga Bapak Ibu bisa terus mengikuti dan melihat bagaimana kegiatan ini berlangsung. Jangan lupa subscribe dan pantau terus di sosial media Cetia Panyasika. Kami dari tim dokumentasi dan publikasi telah menyiapkan website yang dapat Ibu Bapak akses di panasika.com. Di antaranya berisi informasi lengkap tentang perjalanan Tudong dari awal sampai kepulangan. Dan ada lagi juga informasi mengenai profil biku, siapa aja yang ikut. Ibu Bapak dapat mengakses informasi tersebut di website kami.
akan update perharinya untuk foto maupun video. Selain itu, kami juga memiliki sosial media yang dapat Ibu Bapak akses, di antaranya Facebook, Instagram, YouTube, serta TikTok. Jadi, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tersebut di website kami di panasika.com. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak dan Ibu semua untuk turut mensukseskan perjalanan Tudong 2024.